Sekarang kita masuk ke materi terakhir untuk ekuitas, di mana kali ini kita membahas penyajian atau pelaporan ekuitas dalam laporan keuangan. Jika kita melihat bentuk laporan seperti ini, kita juga sudah paham bahwa inilah laporan posisi keuangan parsial untuk kelompok ekuitas tertanggal 31 Desember 2019. Yang pastinya selama ini ketika kita mempelajari bentuk laporan keuangan, dan di ekuitas selalu ada keterangan share capital, kemudian share premium dan retained earning. Nah, sekarang di sini ketika kita sudah membahas materi ekuitas, kita sudah paham penambahan akun-akun dari yang sebelumnya kita pelajari di mata kuliah pengantar akuntansi, kemudian AKM 1, kemudian AKM 2. Sehingga poin sekarang kita paham bahwa untuk kelompok ekuitas terdiri dari akun share capital preference, share capital ordinary, kemudian ada ordinary share dividend distributable. Ini juga sudah kita bahas kenapa ini muncul. Kemudian ada share premium untuk preference, share premium untuk ordinary, juga ada retained earning yang ini juga sudah kita bahas dari mana retained earning ini berasal. Selanjutnya ada treasury shares, kemudian ada accumulated OCI. Accumulated OCI ini sudah kita bahas mulai dari AKM 1, AKM 2, dan nanti akan kita bahas juga di AKM 3. Jadi untuk accumulated OCI itu berhubungan dengan beberapa transaksi yang nanti akan mempengaruhi accumulated OCI. Selain itu, kita juga memberikan informasi kepada stakeholders terkait dengan nilai parinya di laporan keuangan. Kemudian ada keterangan 7% kumulatif. 100.000 ini yang diauthorize, dari 100.000 itu 30.000 yang diterbitkan dan beredar di pasar. Kemudian demikian juga halnya dengan share capital untuk ordinary. Di sini no par value, stated value-nya adalah 10 per share-nya. Kemudian 500.000 share authorized. Dari 500.000 itu yang diterbitkan adalah 400.000 lembar saham. Jadi inilah gambaran contoh laporan keuangan parsial untuk kelompok ekuitas perusahaan. Kebetulan ceritanya untuk perusahaan ini mengalami loss untuk OCI-nya, sehingga dia menyebut related other comprehensive loss. Kemudian total ekuitasnya adalah 12 juta. Terkait dengan aktivitas yang berhubungan dengan ekuitas, kenapa angka-angka ini muncul? Dulu saldonya berapa, sekarang contohnya share capital dulu saldonya berapa, sekarang menjadi 3 juta. Kemudian ada yang ordinary juga demikian. Dulu kondisinya ordinary share dividend distributable berapa, kondisinya kok sekarang menjadi 200.000. Semuanya sejarah itu ceritanya bisa kita dapatkan informasinya di laporan perubahan ekuitas. Jadi ketika investor ingin mengetahui atau manajemen perusahaan ingin mengetahui kenapa share capitalnya nilainya sekarang dibandingkan dengan sebelumnya, maka ceritanya akan bisa dilihat di laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas yang sering diterapkan oleh perusahaan itu bentuknya landscape seperti ini. Jadi jika selama ini saudara pernah membuat laporan perubahan ekuitas bentuknya potret, karena itu menyesuaikan dengan materi yang saudara dapatkan sebelumnya, sehingga informasi yang tercakup dalam materi tersebut ya memang saudara harus tampilkan waktu itu. Sedangkan sekarang pemahaman saudara sudah bertambah sehingga kita mendekati bentuk laporan keuangan yang sesungguhnya. Yang jelas di sini perlu diketahui bahwa ini adalah perusahaan BASF Group, berbeda dengan contoh laporan posisi keuangan sebelumnya, jadi jangan dibandingkan. Karena jika perusahaan yang sama, itu nanti jumlahnya total ekuitas ini akan sama dengan laporan posisi keuangan di sini. Karena ini nama perusahaannya berbeda, jelas jangan dibandingkan. Jadi pasti total ekuitas nilainya di sini itu akan sama dengan laporan perubahan ekuitas yang di sini. Sehingga laporan perubahan ekuitas itu mencerminkan apa saja yang berubah. Dengan kata lain, komponen-komponen ekuitas itu kenapa saldonya menjadi A sebelumnya adalah B, contohnya seperti itu. Bentuk-bentuknya pada dasarnya sama, kemudian tergantung dengan apapun aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi kalau kita melihat di sini, ini komponennya seperti yang kita laporkan di laporan posisi keuangan. Subscribe capital ini sama dengan
share capital. Beberapa perusahaan menggunakan istilah subscribe capital, tetapi banyak juga perusahaan yang menggunakan share capital. Bisa ada kolom sendiri share capital preference, bisa ada kolom sendiri share capital untuk ordinary. Share capital preference di sini langsung menunjukkan 3 juta. Kemudian di laporan perubahan ekuitas ditunjukkan dulu saldo awalnya berapa, sekarang saldo akhirnya menjadi ini. Kenapa kok dari 1176 menjadi 1176? Itu cerita aktivitasnya ada di sini. Jadi ceritanya untuk perusahaan ini kebetulan aja saldo awalnya 1176, saldo akhirnya 1176 di sini, berarti pada tahun tersebut dia tidak ada transaksi penjualan saham atau tidak ada transaksi yang menyebabkan share capital bertambah atau berkurang. Kemudian ada capital surplus. Ini sama dengan share premium. Kemudian di sini ada return earning. Jadi return earning kalau kita hitung selama ini kan saldo awal dikurangi dengan dividen, kalau perusahaan laba ditambah net income. Kemudian di sini ada terkait dengan perubahan yang terjadi di hubungannya dengan konsolidasi. Ini nanti akan saudara pelajari di akuntansi keuangan lanjut. Jadi inilah sebenarnya dari sini saudara sudah paham bahwa laporan perubahan ekuitas menceritakan apa saja yang terjadi di akun-akun tersebut. Jadi kalau kita kembali lagi ke slide ini, kita pasti punya kolom untuk share capital preference di laporan perubahan ekuitas, kita punya kolom untuk share capital ordinary, kita punya kolom untuk ordinary share dividend distributable, ada kolom untuk share premium, ada kolom untuk return earning, dan seterusnya. Ada kolom untuk accumulated OC. Kita lihat di sini ada kolom untuk other comprehensive income. Di sini other comprehensive income. Nah, nanti ini akan terbawa ke laporan posisi keuangan. Angka itu akan sesuai dengan laporan posisi keuangan. Kemudian yang terkait dengan ini terkait dengan saham yang transaksi saham yang dijual kepada pihak sendiri, shareholders tertentu. Jadi yang ini tadi untuk umum, kemudian ini untuk pihak tertentu. Dan pastinya ini juga nanti akan punya akun di laporan posisi keuangan. Kemudian ada minority interest, ini nanti akan saudara pelajari di akuntansi keuangan lanjut. Sehingga total ekuitas sekarang adalah 31545 yang sebelumnya 28195. Sehingga jika manajemen bertanya kenapa dulu 28195 sekarang menjadi 31545, manajemen bisa membaca laporan posisi keuangan ini. Demikian juga dengan para stakeholders lainnya.